Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Nia Lestari dengan NIM 232543121022. Di sini saya akan membahas salah satu ancaman keamanan informasi yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu man in the middle. Man in the middle ini adalah jenis serangan cyber di mana pelaku penyusup ke dalam jaringan dan menyadap komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan juga server web. Serangan ini juga dapat menyamar sebagai jaringan asli, membuat korban ini seolah-olah itu berada di jaringan yang benar, sehingga tanpa kita sadari telah menjadi korbannya. Tujuan utama serangan ini adalah mencuri informasi pribadi seperti kredensial, login, detail akun, hingga nomor kartu kredit. Dan target utama dari serangan ini juga itu adalah pengguna aplikasi keuangan, situs e-commerce, maupun situs web lainnya yang memerlukan login. Setelah mendapatkan data penting dari korban, pelaku juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk kejahatan lain, seperti pencurian identitas, transfer dana, juga mengubah kata sandi. Kemudian kita perlu memahami cara kerja serangan man in the middle ini. Serangan man in the middle ini itu merupakan salah satu ancaman keamanan cyber yang berbahaya. Serangan ini juga melibatkan pihak ketiga yang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak yang seharusnya itu bersifat pribadi. Untuk melindungi dari serangan ini, kita juga penting memahami cara kerjanya. Serangan ini biasanya terdiri dari dua tahapan utama. Yang pertama, interception atau penangkapan. Pada tahap ini pelaku serangan melakukan penangkapan terhadap traffic data antara pengguna server. Salah satu metode umum yang digunakan itu adalah dengan membuat hotspot WiFi gratis yang berbahaya, dan juga hotspot ini juga seringkali dinamai mirip dengan jaringan WiFi yang aman, sehingga pengguna tidak curiga saat terhubung. Yang kedua, ada deskripsi. Setelah berhasil melakukan interception ini, pelaku kemudian masuk ke tahap description. Di sini, pelaku berusaha untuk mendeskripsi lalu lintas data yang terenkripsi antara pengguna dan juga server. Dengan mendeskripsi data SSL dua arah, pelaku juga dapat membaca dan memodifikasi informasi yang dikirimkan oleh korban tanpa sepengetahuan mereka. Man in the middle ini memiliki 7 jenis serangan yang perlu diwaspadai. Yang pertama, IP spoofing. IP ini mirip dengan pencurian identitas, tapi IP spoofing ini juga terjadi ketika pelaku mengubah alamat IP dari situs web asli menjadi alamat IP lain yang justrunya berbahaya. Kemudian nomor 2 ada DNS spoofing. Jenis serangan ini seringkali memanfaatkan sistem DNS (Domain Name System) dengan cara mengubah DNS yang asli dan mengarahkannya ke DNS yang berbahaya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan lalu lintas ke situs web yang palsu, di mana pelaku bisa mendapatkan kredensial login pengguna tanpa sepengetahuan korban. Yang ketiga ada HTTPS spoofing. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan sertifikat palsu ke browser korban saat korban mencoba mengunjungi sebuah website. Dengan sertifikat ini, pelaku dapat melihat dan mencatat semua informasi yang dimasukkan oleh korban sebelum data tersebut diteruskan ke website asli. Yang keempat, SSL base. SSL base ini menargetkan protokol keamanan seperti TLS atau Transport Layer Security atau SSL, Secure Socket Layer. Serangan ini biasanya dilakukan dengan menginfeksi perangkat korban menggunakan script.
Hal ini memungkinkan pelaku mengakses informasi sensitif dari browsing korban. Kelima, ada SSL hijacking. Ini terjadi ketika pelaku memberikan kunci autentikasi palsu kepada korban saat korban ini mencoba melakukan koneksi TCP ke sebuah website. Yang keenam, ada SSL stripping. Serangan ini menurunkan koneksi HTTPS yang aman menjadi HTTP yang tidak terenkripsi dengan mencegat autentikasi TLS yang dikirim dari situs web kepada korban. Pelaku ini juga kemudian mengirimkan versi situs web yang tidak terenkripsi kepada korban sementara, tetapi juga mempertahankan sesi aman dari situs web ini. Dengan demikian, pelaku juga bisa memantau dan juga mencuri yang dikirimkan oleh korban. Yang terakhir, yang ketujuh, chat poisoning. Jenis serangan ini yang semakin populer karena pelaku itu berada di subnet yang sama dengan korban dan menyadap semua trafik yang telah dialihkan. Man in the middle ini juga memiliki dampak serangannya. Dampaknya itu bisa pencurian data yang sensitif seperti login, informasi kartu kredit, dan identitas pribadi. Kemudian memanipulasi data, mencuri identitas, kerugian finansial, kehilangan kepercayaan. Kemudian gimana sih cara kita untuk menghindari dari serangan ini, serangan man in the middle ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghindari dari serangan ini itu tadi. Yang pertama, kita harus mengamankan jaringan yang kita gunakan. Karena jaringan yang aman itu adalah kunci utama yang untuk mencegah serangan dari man in the middle ini, terutama saat mengakses aplikasi keuangan atau situs yang memerlukan login. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor. Dengan mengaktifkan autentikasi 2 faktor ini juga menambah keamanan tambahan pada akun kita. Selain memasukkan password, kita juga harus melalui verifikasi tambahan seperti kode yang sering kita terima di ponsel kita. Yang ketiga, hindari penggunaan password yang sama. Menggunakan password yang sama untuk beberapa akun itu adalah kebiasaan yang buruk yang memudahkan penyerang untuk mengambil alih banyak akun sekaligus. Yang keempat, hanya akses situs dengan protokol HTTPS. Situs yang menggunakan HTTPS ini memastikan komunikasi antara browser dan server terenkripsi sehingga lebih aman dari penyadapan. Yang kelima, gunakan sertifikat SSL atau Secure Socket Layer adalah sertifikat digital yang mengamankan koneksi antara server dan juga user. Dengan SSL ini, data yang dipertukarkan antara browser dan server itu terenkripsi, sehingga serangan ini tadi sulit untuk menyadap akun kita. Yang keenam, memanfaatkan VPN. VPN ini mengenkripsi seluruh koneksi internet dan transfer data online, sehingga membuatnya sulit untuk menyerang akun kita tadi atau informasi pribadi kita itu tadi. Mungkin hanya sekian Pak yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu ancaman keamanan informasi, yaitu man in the middle. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.